Nah, mari kita lanjutkan ya tentang pengaturan elektrolit. Nah, di dalam tubuh itu sudah ada sebenarnya elektrolit dalam tubuh. Itu dapatnya dari mana? Dari sumber makanan atau minuman yang mengandung zat elektrolit. Gitu. Contohnya saja kalau kita lagi lemes atau lagi puasa, pas bukanya kita minum air kelapa misalkan, itu akan lebih cepat semangat daripada kita minum air putih. Ini di luar asam lambung ya. Nah, gitu. Itu bisa. Gitu. Kenapa? Karena air kelapa itu mengandung zat-zat atau elektrolit yang banyak dan cepat diedarkan ke seluruh tubuh untuk fungsinya masing-masing. Nah, contoh natrium nih. Natrium itu fungsinya untuk potensial aksi dan juga kalium ya untuk potensial aksi. Artinya jantung itu dapat berdenyut itu karena adanya zat dalam tubuh itu, elektrolitnya itu natrium juga kalium gitu. Itu salah satunya ya. Nah, itu apabila kondisi totalnya tidak normal, misalkan natrium kan normalnya 135 sampai 145 ya, mil ekuivalen per liter. Apabila berkurang atau berlebih itu mengakibatkan jantung itu memompanya nggak seimbang. Gitu. Kan memompa cairan ini kan ceritanya. Nah, itu jadi pemompanya nggak seimbang, makanya perlu ditambah atau perlu dikurang. Namanya ada koreksi gitu. Termasuk kalium. Nah, kalium itu normalnya 35 sampai 5 ya mil ekuivalen per liter. Itu biasanya juga untuk potensial aksi. Nah, itu penting. Termasuk juga di dalamnya adalah kalsium ya. Itu ada nilai normalnya 4,5 sampai 5,5 mil ekuivalen per liter. Kemudian ada magnesium, ada klorida, ada bikarbonat, ada fosfat. Nah, semua unsur elektrolit ini ya, yang semua ini itu adalah pengatur cairan di dalam tubuh, termasuk pengatur cairan dalam tubuh. Apabila kondisi mereka ini salah satunya tidak ada, berkurang atau berlebih, itu mempengaruhi keseimbangan cairan. Nanti kita pusingkan di sini. Nanti kita contoh ke asam basa begitu. Untuk sumber-sumber makanan atau minuman yang mengandung unsur zat ini semua itu banyak. Kalau misalnya natrium itu pada makanan yang bergaram, misalnya crackers keju begitu ya, itu biasanya banyak natriumnya. Kalium ini pada buah pisang misalkan, kalsium ini pada susu, magnesium ini pada hati ya, klorida ini banyak sih di air kelapa juga ada, di mana-mana juga ada, fosfat juga ya di hati. Kemudian bikarbonat. Nah, bikarbonat ini HCO3 min juga dihasilkan oleh tubuh dan juga diperlukan oleh luar. Jadi masalah keseimbangan cairan itu ada dua sebenarnya. Kalau enggak kurang ya lebih begitu. Nah, apabila cairan kurang namanya hipovolemia sama aja. Apabila jumlah cairan yang berlebih dalam tubuh namanya hipervolemia. Bagaimana cara mengukurnya? Itu ada namanya rumus balance cairan, balance ya, keseimbangan. Nah, rumus balance cairan. Apa itu rumusnya? Balance cairan sama dengan intake ya, intake tadi masukan ya. Balance cairan adalah intake dikurang output gitu. Intake dikurang output. Intake itu cairan yang masuk semua. Kalau output adalah semua cairan yang keluar. Baik itu yang bisa dihitung, baik dari urin dan lain sebagainya, urin ya, atau tidak bisa dihitung dari IWL. Jadi kalau output itu urin ditambah feses atau mencret misalkan ya, diare ditambah IWL-nya. Gitu, rumus IWL tadi ya, 10 sampai 15 ml per kilogram berat badan per 24 jam. Nah, itu tadi untuk output. Nah, jadi intake-nya berapa dikurang output. Misalnya intake-nya 1800 ml, outputnya berapa? Termasuk kencing 1500 ditambah 400 misalkan, tambah 1200 tambah 400 misalkan, jadi 1700. Jadi 1800 dikurang 1700 adalah 100. Jadi ini seimbang enggak? Seimbang, karena plus minus 100 itu masih seimbang ya. Kekurang 100 mili atau kelebihan 100 mili itu masih seimbang apabila orang yang normal. Beda dengan kerusakan ginjal, pasien gagal ginjal namanya. Nah, pada pasien gagal ginjal itu cairannya itu nggak boleh positif banyak. Nah, nggak boleh lebih-lebih positifnya, harus
Setidaknya impas atau kurang sedikit, nah gitu, supaya tidak tertimbun dalam tubuh. Nah, ini ada contohnya ya. Hipovolemi atau kekurangan cairan, yaitu kondisi di mana akibat kekurangan volume cairan ekstraseluler atau CES seperti natrium misalkan. Muntah-muntah nih pasiennya itu bisa hipovolemi, kurang cairan. Atau diare banyak-banyak, itu dapat terjadi hipovolemi. Nah, dapat terjadi kehilangan melalui kulit, ginjal ya. Ya tadi, perdarahan sehingga menimbulkan shock hipovolemik. Jadi kalau udah kondisi hipovolemik, bagaimana cara ngatasinya? Pakai infus. Ya, diinfus kemudian dikasih cairan Ringer laktat RL. Itu mengatasi shock hipovolemik, kurang cairan. Jadi dipasang infus dua line ya, dua line kanan tangan dan kiri, bisa seperti itu. Ya, tergantung kebutuhan cairannya. Nah, ini ciri-ciri orang mengalami kekurangan cairan. Kalau kita kan kadang pusing dan sebagainya, itu kan mungkin bisa saja kurang cairan, tetapi kan kita nggak perlu diinfus. Nah, minum aja hilang. Nah, ini tanda-tandanya nih, ada nggak di antara klien yang mengalami tanda berikut? Mungkin bisa saja terjadi hipovolemi, yaitu ada pusing, lemah, letih, sama ya anoreksia. Anoreksia itu tidak selera makan. Apa namanya? Anoreksia adalah tidak selera makan. Kemudian ada mual, muntah, haus, gangguan mental, artinya mudah marah, mudah emosi gitu-gitu ya. Konstipasi itu artinya sulit ber-BAB. Kemudian oliguri itu jumlah urin sedikit. Nah, itu jelas lah ya kurang cairan. Tekanan darah menjadi menurun, nadi heart rate ya, heart jantung, rate rata-rata jantung atau nadi itu meningkat, suhu tubuh jadi meningkat, turgor kulit menurun, lidah itu jadi kering dan kasar gitu ya, mukosa mulut itu kering. Tanda-tanda penurunan berat badan akut, matanya cekung ya. Gitu. Pengosongan vena jugularis, ini ada vena jugularis. Itu kosong. Jumlah air mata juga bisa ya pada anak-anak. Nah, bila kondisi hipervolemia atau kelebihan volume cairan itu terjadi akibat kelebihan cairan ekstraseluler. Nah, pada saat kapan kondisinya? Misalnya stimulasi kronis ginjal untuk menahan natrium air, kerusakan ginjal lah ya, fungsi ginjal itu penurunan natrium gitu-gitu. Jadi terkait ginjal itu dapat mempengaruhi jumlah cairan. Tandanya apa? Kalau kelebihan cairan, sesak napas. Loh, kenapa orang kelebihan cairan kok sesak napas? Ya iya, jantung yang harusnya memompa satu kali pompa itu misalkan 5 liter, ini cairannya banyak, mau berapa yang dia pompa? Kan nggak melebihi batas maksimal, maka dia akan pergi sisanya cairan ke tempat yang lain. Di cairan, di interstisial, di paru-paru salah satunya, makanya sesak. Kalau paru-paru bersih cairan, makanya paru-parunya itu sesak, artinya kelebihan cairan, gitu ya. Peningkatan dan penurunan tekanan darah itu fluktuatif tergantung dari kondisinya, apakah masih mengalami tanda awal atau sudah akut begitu. Nadi kuat, oke. Kemudian terjadi asites. Nah, apa itu asites? Asites itu adalah kelebihan cairan yang berada di rongga peritoneum. Rongga peritoneum itu rongga yang dari perut. Coba pegang perut. Ya, ditarik, itu kan terasa ada rongga, itu namanya rongga peritoneum. Nah, disitulah cairan banyak keluar, cairan interstisial, makanya disebut dengan asites. Atau edema pada kulitnya bengkak-bengkak, habis jatuh, habis kena sakit jantung dan lain sebagainya, itu jadi edema. Kemudian suara napas itu ada namanya ronki. Ronki itu ngerik, ngik gitu. Kalau pas kita mendengarkan menggunakan stetoskop ya, menggunakan stetoskop itu suara jadi ronki. Kulitnya juga jadi lembab, karena apa? Karena kelebihan cairan. Kemudian distensi vena jugularis. Nah, gangguan konsentrasi cairan ini ada hipernatremi. Hipernatremi itu kelebihan natrium di dalam tubuh. Ya, kelebihan natrium dalam tubuh ada nanti jadinya penurunan cairan tanpa penurunan elektrolit terutama natrium. Natrium itu normalnya kan 135 145. Nah, kalau lebih di dalam tubuh maka